menjelaskan tentang materi tadi ya. Tadi itu Ibu menjelaskan tentang materi apa? Ayo coba, masih ada yang ingat gak? Oke, nah setelah Ibu menjelaskan tentang materi tadi ya. Tadi itu Ibu menjelaskan tentang materi apa? Ayo coba, masih ada yang ingat gak? Tentang taubat dan taat, Ibu. Bagus. Yang lain kenapa gak ada yang jawab? Gak ingat ya. Padahal barusan loh. Oke, sekarang kita lanjut ya ke sesi tanya jawab. Yang pertama, Ibu mau tanya, apa sih yang kalian pahami tentang perilaku taubat yang tadi sudah Ibu jelaskan? Coba, Rahmi, coba jawab. Tentang perilaku taubat ya, Ibu. Iya, taubat itu apa sih menurut? Eh, jadi taubat adalah cara terbaik bagi seorang mukmin untuk senantiasa kembali kepada Allah dan kepada jalan yang menuju kebaikan. Caranya seperti membersihkan diri dari kemaksiatan dan segala perbuatan yang salah yang sudah dilakukan. Jadi Oke, itu mungkin, Bu. bagus. Tepuk tangan dulu buat Rahmi. Selanjutnya, Yeay. pertanyaan selanjutnya, coba sebutkan satu contoh dari perilaku taubat. Coba Nisa sebutkan satu contoh. Ya Nisa. Itu misalnya mencuri barang atau suatu hak milik orang lain tanpa dia sadari bahwasannya dia itu telah berbuat maksiat kepada Allah dan kepada dirinya sendiri. Nah, kemudian beberapa hari kemudian dia menyadari bahwasannya perbuatan yang dilakukannya itu tidaklah benar. Nah, oleh karena itu, orang ini harus melakukan perbaikan diri dengan cara bertaubat dan berjanji kepada Allah untuk tidak mengulangi hal yang sama. Seperti itu mungkin, Bu. Oke, bagus. Berarti tadi belajarnya sudah fokus ya. Alhamdulillah. Nah, sekarang kita Alhamdulillah, Bu. lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Nah, kan tadi Ibu sudah menjelaskan nih tentang dalil dari apa sih? Dari contoh perilaku taubat. Coba sekarang Ibu mau tahu tadi itu dalil yang Ibu sebutkan itu dari Quran surat apa? Coba sebutkan Risma. Dari Quran surat apa? Quran Surat At-Tahrim ayat 8. Ayat 8. Oke, nggak usah sama ininya ya, sama dalilnya soalnya tadi sudah Ibu jelaskan. Nah, yang selanjutnya kita berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya yaitu tentang dampak dari perilaku taubat. Nah, dalam setiap perilaku yang dilakukan oleh manusia, tentunya ada dampak tersendiri yang akan didapatkan oleh orang yang melakukannya. Nah, coba eh, salah satu dari kalian sebutkan masing-masing dampak dari perilaku taubat, dimulai dari eh, Nisa. Yang pertama apa dampaknya? Dampak dari apa tadi pertanyaannya, Bu? Aduh, Dampak bentar. dari perilaku taubat. Dampak dari perilaku bertaubat. Masih inget gak? Apa ya? Dampaknya itu yaitu kita bisa lebih dekat dengan Allah, bukan, Bu? Oh iya, iya betul. Itu salah satunya. Coba yang lain. Ada lagi gak yang bisa memberikan contoh dampak dari perilaku taubat? Masih ada yang Aku ingat? aku Ya, Rahmi coba.
dampaknya, jadi kita bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita, Bu. Bisa dipercaya oleh orang-orang di sekitar kita. Oke, nah itu sudah bagus ya, berarti tadi pas pembelajaran kalian benar-benar memperhatikan dan benar-benar fokus ya. Sekarang berlanjut ke pertanyaan yang selanjutnya, yaitu kita masuk ke tema yang baru, yaitu tentang taat. Nah, sekarang Ibu mau tanya lagi, apa apa sih yang kalian ketahui tentang perilaku taat? Coba masih ada yang ingat gak? Ibu mau coba Risma jawab. Taat itu apa sih? Taat itu tunduk dan patuh kepada perintah Allah dan menjauhi larangannya, Bu. Bagus. Coba yang lain, ada pengertian lain nggak yang kalian pahami tentang taat selain yang Risma sebutkan tadi? Ada gak? Ada, Bu. Apa? Coba. Jadi taat itu kayak kita itu takut akan azab Allah kalau misalkan kita itu melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah. Oke, bagus. Sudah paham ya tentang taat. Itu tentang pengertian taat. Nah, sekarang kita masuk ke contoh perilaku taat. Coba Rahmi sebutkan contoh dari perilaku taat yang Rahmi ketahui. Perilaku taat itu seperti apa? Contohnya mungkin Ibu ketika Allah memerintahkan kita untuk sholat 5 waktu, maka kita harus segera melaksanakannya tanpa kata ada nanti sebentar gitu, jadi harus tepat waktu gitu Ibu. Nah, itu salah satu contoh dari taat akan perintah Allah. Coba sekarang Risma sebutkan salah satu contoh dari apa sih menjauhi larangan Allah. Coba seperti apa? Tidak memakan makanan yang haram, Bu. Oke, nah itu salah satu dari contoh menjauhi larangan Allah. Itu salah satunya ya. Coba Nisa sebutkan lagi contoh dari menjauhi larangan Allah. Seperti apa? Misalnya teman ngajakin ngegibah tapi dianya ngehindar, Bu. Menghindar. Masya Allah. Oke, bagus ya. Berarti kalian memang sudah benar-benar paham ya materi yang sudah Ibu sampaikan tadi. Nah, kita tepuk tangan dulu ya buat kita semua. Pertanyaan yang terakhir, yaitu tentang dalil dari sikap taat atau perilaku taat. Itu terdapat dalam Quran surat apa sih? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu gak? Ada yang masih inget gak? Saya, Bu. Ya, Risma, itu terdapat. Dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 59. Bagus. Coba Rahmi bacakan ayatnya, bunyinya seperti apa? Surat An-Nisa ayat 59 Ibu. Iya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayyuhalladzina amanu atii'ullaha wa atii'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi wa rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir
Dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Shadaqallahul azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillah ya, Masya Allah. Bacaannya sudah lumayan fasih ya, tapi eh, kami jangan ngerasa aku mau udah fasih bacanya jadi udah gak usah belajar lagi gitu. Jangan gitu ya, tapi harus lebih memperdalam lagi tajwidnya ya. Oke, selanjutnya Ya, Nisa coba bacakan arti dari dalil yang sudah dibacakan oleh Rahmi tadi. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul dan ulil amri atau pemegang kekuasaan di antara kamu. Kemudian, jika kamu berbeda pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah kepada Allah, Al-Quran dan Rasul atau sunnahnya, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Sudah, Bu. Oke, bagus ya. Alhamdulillah semuanya bisa menjawab pertanyaan yang sudah Ibu sampaikan. Itu berarti kalian sudah benar-benar memahami materi yang Ibu sampaikan hari ini. Oke, kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di minggu yang akan datang. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih, warahmatullahi Ibu. wabarakatuh.